Berlatar belakang pada sebuah gedung pengadilan, film ini akan berfokus pada seorang polisi bernama Fok Ji-ho yang sedang bersaksi dalam sebuah kasus kepemilikan senjata ilegal milik Chun Mang-bin. Bersama dengan rekan-rekan kerjanya yang saat itu juga bersama dirinya melakukan penggerebekan di sebuah gedung kosong, mereka pun mulai menceritakan detail awal bagaimana peristiwa itu terjadi di ruang persidangan. Saat itu pada tanggal 27 Juli 2017, Fok mendapatkan perintah dari markas pusat kalau buronan mereka berusaha melakukan perlawanan saat tim mereka menggerebek sebuah tempat yang diduga telah menjadi lokasi mereka menimbun senjata api ilegal. Sekitar 15 orang pria bersenjata berat telah membabi buta menyerang pihak kepolisian dengan persenjataan lengkap mereka, sehingga ketika waktu itu, para polisi pun harus bertindak sesuai dengan SOP dari kepolisian. Berdasarkan dengan apa yang dia lihat ketika itu, Fok melihat kalau rekannya Leung Mei mengejar terdakwa Chung Man-bin yang terlihat berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Mei mengatakan kepada pengacara Man-bin kalau tidak mungkin kliennya tidak tahu kalau dirinya seorang polisi, meskipun kliennya mencoba menyangkal kalau dia hanya ketakutan karena ada orang bersenjata yang sedang mengejar dirinya, meskipun Mei tidak menunjukkan lencana kepolisiannya karena terjatuh saat mengejar kliennya. Fok lalu bercerita, ketika itu petugas Mei mencoba menghentikan Man-bin yang berusaha lari dengan menahan tubuhnya dari belakang. Karena ketika itu Man-bin berusaha melakukan perlawanan bukan menyerangnya dari belakang seperti pembelaan yang dituduhkan oleh kliennya. Man-bin berusaha mengelak dari semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya karena menurut dirinya dia hanya berada di waktu yang salah saat peristiwa itu terjadi. Lantaran ketika itu dia hanya ingin merekam hal-hal supranatural di gedung kosong tersebut untuk channel YouTube-nya. Pengacaranya lalu menambahkan kalau apa yang dikatakan oleh kliennya itu memang benar adanya, meskipun di tempat itu tidak ditemukan peralatan fotografi, karena di zaman sekarang hanya menggunakan ponsel saja itu sudahlah cukup untuk merekam semua aktivitasnya di sana. Ke-10 tersangka yang ditangkap pun menyangkal kalau mereka kenal dengan kliennya, jadi tidak ada alasan atau hal yang lainnya yang menyatakan kalau kliennya bersalah. Bahkan pihak kepolisian pun tidak bisa menemukan sidik jari atau DNA kliennya. Setelah mereka melakukan pemeriksaan forensik di tempat kejadian perkara, dia memohon kepada hakim dan juri untuk mempertimbangkan kalau kliennya harus diputuskan tidak bersalah, karena itu satu-satunya keputusan yang paling logis mengingat jaksa telah gagal membuktikan tuduhan terhadap kliennya. Atas semua putusan dari pengadilan yang akhirnya membebaskan Man-bin dari jeratan hukum, membuat Fok pun berpikir kalau penegakan hukum hanyalah awal dari proses hukum, karena ketika ada celah kecil yang tidak bisa mereka buktikan, keadilan pun akan terlewat begitu saja. Fok pun hanya bisa pasrah, karena dia menganggap masih banyak sekali celah yang bisa digunakan oleh para kriminal terbebas dari hukuman. Maka dari itu, dia memilih untuk pensiun dari kepolisian dan memutuskan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi agar dia bisa belajar tentang bagaimana hukum itu sebenarnya. 霍长官，一切顺利，请上岗位。 7 tahun pun berlalu, Fok yang sudah lulus dari perkuliahan hukum kini berada di DOJ atau sebuah departemen yang mengurus semua penuntutan umum di pengadilan. Dan ketika hari pertamanya bekerja, dia pun berkumpul dengan semua rekanannya yang ketika waktu itu sedang membicarakan sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita. Bauding, seorang pria yang bertugas mengurus semua anak-anak baru di DOJ, mengatakan kepada mereka semua kalau seharusnya wanita itu dihukum minimal 25 tahun penjara sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, karena terdakwa telah menikam korban lebih dari 20 kali dan setiap tikamannya sangat dalam hingga sampai ke tulang. Dia bahkan bilang sudah lama ingin membunuh korban karena perlakuan korban kepadanya selama ini. Apalagi setelah membunuh korban, terdakwa masih di tempat kejadian perkara. Bau lalu bertanya kepada Fok yang mungkin mempunyai sudut pandang lainnya
karena dulunya dia pernah bekerja sebagai seorang polisi sebelum akhirnya pensiun dan memutuskan untuk bekerja di Departemen Kehakiman. Fogg memang punya pandangan lainnya terhadap kasus ini, karena melihat dari luka fatal yang diterima korban itu berada di dada sebelah sisi kiri. Bagi dirinya itu terasa aneh, lantaran tersangka itu kidal, jadi jika dia mencoba menusuknya dengan posisi terbalik, itu mungkin saja bisa dilakukannya, tetapi itu malah menyulitkan tersangka untuk mengeluarkan tenaganya. Apalagi dia hanyalah seorang wanita yang hanya mempunyai berat badan 90 pon, dibandingkan korbannya yang laki-laki dengan mempunyai berat badan lebih dari 200 pon. Jadi menurut pandangannya bisa jadi ada tersangka lainnya yang terlibat. Mendengar jawaban yang berbeda dari dirinya dan semua orang-orang yang ada di ruangan ini, Bao pun mengajak Fogg bertaruh kalau wanita itu adalah pelaku pembunuhan tersebut. Fogg pun menyetujui hal tersebut, namun dia tidak ingin mereka bertaruh dengan uang. Cukup membelikannya saja bir dingin bila mereka kalah. Begitupun juga sebaliknya, bila dirinya kalah, dia akan membelikan bir untuk semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Setelah beradu pendapat di antara mereka semua, Bao lalu mendekati Fogg untuk mengatakan kepadanya kalau dirinya adalah mentor sementaranya selama awal-awal dia bekerja di Departemen Kehakiman. Dia akan membantu dirinya dalam pekerjaan kasus pertamanya, karena tugas terpenting mereka adalah meyakinkan para hakim untuk memberikan hukum kepada setiap tersangka. Kasusnya yang pertama ini berhubungan dengan perdagangan narkoba yang melibatkan seorang pemuda bernama Makakit setelah dia menerima sebuah paket berisikan 1 kilogram kokain dari Brasil dalam bentuk paket kiriman. 是不是马佳杰？哦，我是。签收。警察，这是我的伪人证。站住！我真的什么都不知道。 Bao mengatakan kepada Fogg kalau semenjak Man ditangkap sampai dibawa ke kantor kepolisian, dia terus bilang kalau dia hanya meminjamkan alamat tempat tinggalnya ke tersangka kedua yang bernama Chan Kwok-wing. Dan setelah polisi menelusuri rumah Chan, polisi memang menemukan sebuah paket kecil kokain yang disimpan rapi di dalam rumahnya. Akan tetapi masalah lainnya muncul setelah Makaki ditahan selama 3 bulan di dalam penjara yang tiba-tiba merubah kesaksiannya dengan mengatakan kalau dia tidak pernah meminjamkan alamat tempat tinggalnya ke Chan Kwok-wing. Fogg pun berpendapat kalau seharusnya mereka bisa menuntut saja kedua-duanya karena keduanya itu menjadi tersangka. Namun itu juga tergantung dengan strategi apa yang dipakai oleh pembela. Bao setuju dengan pandangan yang dimiliki oleh Fogg. Akan tetapi, jika dia mempunyai sebuah rencana, dia harus mendapatkan persetujuan dari Jaksa Yung terlebih dahulu, karena itu merupakan aturannya. Sementara itu di dalam ruang interogasi penjara, Makakit yang bersama dengan kakeknya, Paman Ma, diberikan saran kepada pengacaranya, Li Ziman dan Au Pakman untuk mengaku saja kalau dia bersalah, dengan memberikan kesaksian baru bahwa dia tidak pernah memberikan alamatnya kepada Chan Kwok-wing. Karena jika dia mengaku bersalah sekarang, hukumannya bisa dipotong sepertiga dari masa hukuman. Kit sangat bimbang dengan hal tersebut, lantaran dirinya hanya meminjamkan alamatnya kepada Chan dan mendapatkan upah $1.000 atas jasanya tersebut. Dia tidak tahu kalau ada narkoba di dalam paket tersebut, jadi kenapa dia harus bersalah dalam kasus ini. Man menjelaskan kalau mereka berdua percaya dia tidak bersalah dalam kasus ini, namun tidak ada bukti juga yang menunjukkan kalau Chan menggunakan alamatnya. Kalau mereka kalah di persidangan, mereka akan melakukan banding. Akan tetapi jika mereka menang, Departemen Kehakiman pun akan juga melakukan banding. Setiap banding perlu dijadwalkan, yang berarti dia akan menunggu terlalu lama di dalam penjara. Sebenarnya masih ada banyak prosedur dan formalitas sebelum persidangan. Akan tetapi pengacara Chan pasti juga akan mengambil langkah untuk membela kliennya. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah memberitahukan kepada polisi bahwa dirinya telah mengubah pengakuannya dari tidak bersalah menjadi bersalah. Polisi kemudian akan menyerahkan dokumen kesaksiannya ke Departemen Kehakiman. Dan setelah Departemen Kehakiman meninjaunya, mereka akan mengajukan tuntutan dan pengadilan akan segera mengadakan persidangan. Akan tetapi karena banyaknya kasus yang harus ditangani pengadilan, dirinya harus segera memutuskan untuk mengaku bersalah. Sebab jika tidak, dirinya akan semakin lama menunggu proses tersebut. Jadi jika dirinya mengaku bersalah lebih awal, dia bisa langsung menjadwalkan kasus ini di pengadilan tinggi, agar sidang bisa segera dijadwalkan dan dirinya bisa mendapatkan keringanan hukum atas kasus yang sedang dirinya hadapi. Bao memperingatkan Fogg untuk bersikap baik di hadapan Jaksa Yung, karena semua tindakan dan keputusan mereka akan tergantung dengan bagaimana keputusan dari Jaksa Yung. Mungkin ketika dia berada di kepolisian, dia hormat kepada sang dewa perang. Namun ketika dia berada di sini, dia harus hormat kepada Jaksa Yung. Mereka berdua lalu tak sengaja bertemu dengan Lee dan juga Man yang kebetulan berada di Departemen Kehakiman untuk menyerahkan dokumen pengakuan dari Kit. Lee mengatakan kalau kliennya sudah mengaku kalau dia terlibat dengan perdagangan narkoba internasional. Jadi tuntutannya mengatakan kalau Chan
Chan Kuok-wing terlibat dengan kliennya sudah dicabut. Fogg yang merasa seperti adanya kejanggalan dengan keputusan tersebut sempat bertanya kepada mereka berdua, kalau bukankah ini terasa tidak masuk akal, lantaran seharusnya sebagai pengacara Kit, mereka seharusnya membela klien mereka mati-matian, tetapi kenapa mereka malah bersikap seolah-olah tidak peduli dengan klien mereka. Chan Kuok-wing, terdakwa kedua, mempunyai catatan terkait penyalahgunaan narkoba, sementara itu klien mereka belum pernah mempunyai catatan kriminal di kepolisian. Fogg tidak bisa menerima argumen yang disampaikan oleh Lee tentang kliennya, karena bukannya menguntungkan kliennya, tetapi itu malah memberatkan kliennya. Tak berselang lama, di tengah-tengah perdebatan di antara mereka, Jak Sang-yung muncul di hadapan mereka semua dan mengatakan kalau kesepakatan pengakuan itu adalah hal yang baik untuk mereka semua. Setelah dirinya tak sengaja juga mendengarkan perdebatan di antara mereka berdua, terdakwa pertama sadar akan perbuatannya. Jadi itu akan bisa menghemat waktu mereka dalam persidangan dan juga uang rakyat yang digunakan untuk biaya persidangan tersebut. 我同意。 Thank you. You're welcome。艾米斯的话，欢迎加入。 Fogg lalu memperkenalkan dirinya di hadapan Yung karena baru kali ini dia bertemu dengan dirinya. Fogg sempat bertanya kepada Jak Sang-yung tentang kenapa mereka tidak menuntut terdakwa kedua padahal dia diduga menjadi otak dalam kasus ini. Karena seharusnya tugas dari mereka adalah menuntut, mengadakan sidang, mencari kebenaran, dan menghukum orang yang bersalah. Jak Sang-yung mengatakan, dalam kesaksiannya, terdakwa pertama sudah mengaku kalau terdakwa kedua tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Jadi kenapa juga mereka harus repot-repot membuang waktu mereka? Prinsip Departemen Kehakiman itu selalu begini, menuntut kalau ada bukti dan membebaskan kalau tidak ada bukti. 案件编号 ESCC 23马家杰及第二被告人陈国。 Sidang pertama kasus narkoba ini pun akhirnya digelar di pengadilan tingkat bawah. Di hadapan hakim, Lee mengatakan kalau kliennya, terdakwa pertama, maka Kit telah mengakui dakwaan terhadapnya yang menyatakan kalau dirinya mengaku bersalah atas kepemilikan narkoba tersebut. Jaksa penuntut umum yang diwakilkan oleh Fogg juga akan merubah tuntutan terhadap terdakwa pertama maka Kit atas peredaran narkoba. Mereka pun juga akan mencabut dakwaan persekongkolan peredaran narkoba terhadap terdakwa kedua Chan Kuok-wing. Tetapi mereka tetap mendakwa kepemilikan narkoba terhadap terdakwa kedua. Kit pun juga mengakui kesalahannya di depan majelis hakim, kalau hanya dirinya lah yang terlibat dalam peredaran narkoba tersebut dan meminta hakim untuk memberikannya pengurangan hukum. Setelah mendengarkan semua tuntutan yang disampaikan oleh semua pihak, hakim pun memutuskan kalau hukuman Kit akan dijadwalkan pada sidang selanjutnya. Saat ini yang hanya bisa mereka putuskan adalah dakwaan terhadap terdakwa kedua dicabut. Terdakwa pertama, maka Kit yang mengakui atas peredaran narkoba tersebut akan dirujuk ke pengadilan tinggi, sebelum akhirnya pengadilan memutuskan berapa lama masa hukuman yang akan diterima oleh Kit. Malam harinya, Fogg bertanya kepada Lee King-wei, seorang polisi yang dulu menangkap basah Kit dengan barang bukti narkoba di tangannya. Wei mengatakan kalau Kit sama saja dengan para kriminal-kriminal lainnya yang tidak mau mengakui kesalahan yang telah dia perbuat, dengan terus mengatakan kalau pakai narkoba ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, karena dia hanya meminjamkan alamatnya kepada Chan Kuok-wing. Menurut informasi yang Wei dengar, Kit dulunya mempunyai latar belakang yang sulit, sebab sewaktu dia kecil, dia ditinggal ayahnya yang mati karena overdosis narkoba, dan ibunya adalah seorang pecandu narkoba sebelum akhirnya dia masuk ke dalam penjara lantaran menganiaya Kit hingga dia masuk ke dalam rumah sakit. Kakaknya lalu mengambil hak asuh Kit, supaya Kit tidak harus ke panti asuhan. Jadi semenjak Kit kecil, dia sudah diasuh oleh kakeknya tersebut. Tak sengaja saat di perjalanan mereka, Wei melihat seorang DPO narkoba yang kebetulan berada di dekat lampu merah tempat mobilnya berhenti. Dia lalu keluar untuk mengejar pria tersebut, sementara Fogg mengambil alih kemudi mobil agar dia bisa menyusul kemana Wei mengejar buruannya. 多走都平安。Jaga. Wei memang berhasil untuk menangkap pria tersebut, akan tetapi karena keberadaannya di dekat lokasi dari kawanan pria tersebut, dia pun juga harus terpaksa berhadapan dengan orang-orang yang ingin menyelamatkan pria tersebut. Fogg yang berhasil menyusul ke tempat di mana Kim dikeroyok oleh orang-orang tersebut langsung membantu dirinya untuk melumpuhkan puluhan orang yang kini tengah mengepung Lee King-wei.
Untung saja di saat mereka berdua terjepit karena dikepung oleh orang-orang tersebut, para polisi dari unit Satuan Khusus Narkoba pun juga telah sampai di sana untuk menangkap mereka semua. Sang kepala pimpinan Satuan Unit Khusus itu mengatakan kepada mereka berdua kalau dia sudah lama mengawasi pergerakan dari para gangster pengedar narkoba ini. Jadi dia sendiri merasa beruntung kalau dalam penggerebekan ini juga ditemukan barang bukti narkoba yang dimasukkan ke dalam tempurung kelapa. Selama di dalam penjara, Kit merasa sangat gelisah dan ketakutan melihat garangnya para kriminal lainnya di dalam sel tahanannya. Kakeknya yang mengetahui tentang bagaimana perasaan Kit yang belum terbiasa di penjara meminta cucunya tersebut untuk bersabar karena hukumannya pasti tidak akan lama setelah dia memutuskan untuk mengaku bersalah. Kit mengatakan kepada kakeknya kalau dia baik-baik saja di dalam sel tahanan, malah dia meminta kakeknya untuk memikirkan sendiri kesehatannya selama dia berada di dalam penjara. Dia meminta kakeknya untuk kembali saja ke Shanghai, mencari Paman Bong tanpa perlu menunggu dirinya yang tidak tahu kapan akan keluar dari sini. Sebab ada seseorang di dalam sel tahanannya yang dihukum 8 tahun karena memiliki 200 gram narkoba, sedangkan dirinya mempunyai 1 kilogram barang haram tersebut. Mengetahui akan hal tersebut, Paman Ma menemui Man di gedung pencakar langit miliknya untuk bertanya apakah Kit bisa mendapatkan pengurangan hukuman. Karena dia sempat bertanya kepada seorang pengacara bantuan hukum kalau kasus cucunya itu malah memberatkannya, dan pengacara tersebut juga bersiap membantu Kit untuk merubah pernyataan yang menyesatkan tersebut. Lia mendengar obrolan tersebut pun mengatakan kalau mereka tidak pernah menyesatkan siapapun di sini, karena seharusnya Paman Ma tahu kalau Kit sudah menandatangani surat pengakuan tersebut, dan dengan berperilaku baik selama di dalam penjara, mungkin dia akan dibebaskan sekitar 10 tahun lagi. Mendengar hal tersebut jelas membuat Paman Ma sangat marah, karena mereka sendirilah yang menyarankan cucunya untuk mengaku bersalah. Paman Ma lalu mengambil sebuah asbak dengan niatan memukuli, namun Man yang melihat hal tersebut berusaha untuk melindunginya. Hok ini berada di tepian laut bersama dengan Paman Bin, seorang mantan jaksa yang dulunya merupakan rekanan ayahnya. Paman Bing bercerita kalau dulunya dia pernah melakukan penyelidikan sendiri atas sebuah kasus seorang remaja yang mendapatkan tuduhan pembunuhan, padahal pemuda tersebut bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Dia mencari sendiri bukti-bukti atas kasus tersebut, meskipun pejabat dari kepolisian mengatakan kalau mereka tidak akan menyelidiki lebih jauh kasus ini. Hingga akhirnya, pemuda itu dibebaskan dari segala tuntutan yang dialamatkan kepadanya. Paman Bing berurusan kepadanya untuk selalu memegang teguh keadilan di setiap tugas yang dijalankannya. Karena meskipun dia nantinya harus berakhir di kursi roda seperti dirinya, dia tidak akan menyesali setiap keputusan yang telah dia buat. Fogg lalu mengatakan kepada Paman Bing kalau dia sudah tahu kasus yang dia ceritakan ini, karena Paman Bing telah menceritakannya berkali-kali kepadanya setiap mereka bertemu. Bahkan Paman Bing selalu menunjukkan medali penghargaan khusus yang diberikan pemerintah kepadanya. Fogg lalu bertanya kepada Paman Bing tentang apakah dia tahu siapakah dirinya. Paman Bing yang menderita penyakit Alzheimer pun tidak tahu harus menjawab apa pertanyaan tersebut, yang lalu meminta dirinya untuk mengantarkan saja kembali ke panti jompo. Paman Ma yang merasa tertipu oleh Li dan Man lalu meminta bantuan kepada Tuan Cheng untuk menjadi pengacara cucunya, yang lalu di depan hakim berusaha melakukan pembelaan kepada kliennya kalau maka Kit sama sekali tidak memahami hukum. Jadi dia memberikan pengakuan bersalah hanya karena pengaruh saran yang salah dari mantan pengacaranya. Situasi ini sangatlah tidak adil untuk kliennya, dan oleh karena itu dia ingin mengajukan perubahan pernyataan bersalah. Hakim yang mendengar hal tersebut pun lalu bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah dia mau mengajukan banding atas keputusan tersebut. Fogg yang mendengar hal tersebut pun memilih untuk tidak berkomentar apa-apa, sehingga tentunya malah membuat Jung bertanya-tanya dengan apa yang dia lakukan terhadap putusan tersebut. Karena dengan dia memilih untuk tidak berkomentar, itu malah membuat posisi mereka menjadi tidak diuntungkan. Departemen Kejaksaan bertugas untuk pendakwaan, dan tugas utamanya menghukum yang didakwa. Jadi dengan sikapnya yang seperti itu, dia malah bersikap seolah-olah mereka membantu terdakwa. Setelah Kit mengakui kesalahannya, maka jangan pedulikan itu. Karena sudah jelas kalau salah satu dari mereka berbohong atau mungkin saja kedua-duanya berbohong. Mengikuti permainan pikiran itu hanya menguras tenaga, sumber daya, dan hal yang paling penting itu adalah waktu. Fogg berusaha menerjemahkan apa yang ada di dalam pikirannya kepada Jak Sayong. Kalau sebenarnya Kit itu hanya ingin mendapatkan pengurangan hukuman, maka oleh sebab karena itu dia mengaku bersalah. Dia sama sekali tidak ingin membantu orang yang bersalah, karena sebagai jaksa mereka harus menghukum yang bersalah dan menetapkan ketidakbersalahan kepada orang yang tidak bersalah. Mendengarkan argumen yang dianggapnya malah merepotkan mereka semua, Yu lalu meminta Bao untuk memanggil Li dan Ao Pak Man untuk menjadi saksi mereka di pengadilan. Lantaran Kit kurang jujur dalam kasusnya tersebut, dan juga akan menunjuknya sebagai jaksa utama menggantikan Fox agar dirinya bisa belajar tentang bagaimana seharusnya jaksa penuntut umum menangani kasus mereka.
Hari di mana persidangan Makakit di pengadilan tinggi pun akhirnya disidangkan dengan Hakim Hui yang akan memimpin persidangan tersebut. Sebelum persidangan dimulai, Bao mengatakan kepada Hakim Hui kalau kasus ini menyangkut penangkapan di tempat. Jadi jaksa penuntut umum telah memutuskan untuk melanjutkan tuntutan pada terdakwa pertama dan juga kedua. Sebagai saksi di pihak mereka, Inspektur Lee Kang-wei akan memberikan kesaksiannya karena dialah yang bertanggung jawab atas operasi penangkapan tersebut. Wei mulai memberikan kesaksiannya yang mulai menceritakan detail penangkapan Kit yang ketika waktu itu berusaha kabur dari mereka. Tuan Cheng berusaha untuk membela kliennya dengan mengatakan kalau saat ini kliennya hanya panik karena beberapa orang yang tidak dikenal masuk ke rumahnya tanpa seragam dengan membawa identitas yang dipertanyakan. Makanya kliennya yang panik berusaha lari dari mereka. Hakim Hui yang mendengar hal tersebut pun mempertanyakan pembelaan yang dilakukan oleh Cheng. Karena dengan berkata seperti itu sama saja dengan dia menuduh pihak kepolisian telah memakai dokumen palsu untuk menangkap kliennya. Bao lalu bertanya kepada saksinya yang lain, yaitu Li Ziman yang dulunya bekas pengacara Makakit, tentang seberapa jauhkah dia tahu tentang pengakuan Kit. Apakah waktu memberikan pernyataan tersebut, Kit sadar dengan apa yang dia akui? Li mengatakan kalau waktu itu dia memang menyarankan Makakit untuk mengakui bersalah saja, agar dia bisa mengurangi sepertiga hukumannya. Semua dokumen juga telah ditandatangani oleh dirinya, jadi dia sepenuhnya sadar akan kejahatan yang dia akui. Saran yang ditawarkannya itu adalah cara yang sah menurut hukum. Jadi sebagai seorang mantan pengacaranya, dia sudah melakukan yang terbaik bagi kliennya. Mendengar pengakuan dari Lee jelas membuat Taman Man naik darah. Karena dengan segala kepolosan mereka tentang hukum, baik dia maupun cucunya hanya menuruti saja kemauannya tanpa tahu dengan apa yang terjadi ke depannya. Hakim Hui yang melihat Taman Man malah terus berbuat keonaran di sana, lalu meminta para petugas keamanan untuk membawanya keluar dari persidangan, agar persidangan ini bisa berjalan dengan baik. Bao lalu bertanya kepada saksi ketiganya, Ao Pak Man, tentang keterlibatannya dalam kasus ini, apakah dia bisa menggambarkan tentang bagaimana hubungan di antara terdakwa pertama dan juga timnya. Man mengatakan kalau hubungan mereka bisa dikatakan cukup baik, karena dirinya hanya menawarkan bantuan hukum tanpa ada biaya. Jadi bisa dikatakan mereka berjalan berdasarkan kepentingan bersama. Mendengar jawaban tersebut, nampaknya Bao seperti sudah sangat merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh Man di ruang persidangan. Karena sebagai jaksa penuntut umum, tugas mereka adalah menghukum terdakwa pertama. Namun semua argumen-argumen tersebut nampaknya tidak memuaskan pikiran Fogg, yang lalu malah mengajukan pertanyaan memberatkan saksinya, padahal tugasnya adalah membela saksinya. Sikapnya tersebut tentu saja mengagetkan semua orang, terutama Jaksa Yung yang menyaksikan persidangan dari belakang kursi penonton. Bahkan hakim sempat mengingatkan kepada dirinya, jika dia salah dalam mengajukan pertanyaan, itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Fogg mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ao Pak Man, salah satunya tentang pernyataan Kit yang menyatakan kalau dirinya telah disesatkan oleh pernyataan-pernyataan dia dan juga pengacara Lee. Man pun menjelaskan kepada Fogg, mungkin dia seperti itu karena kurangnya pendidikan jadi Kit gampang dipengaruhi, atau mungkin karena kepribadiannya yang lugu dia cenderung jadi percaya ucapan orang lain. Mendengar hal tersebut, Fogg lalu mengajukan beberapa pertanyaan lainnya, seperti apakah badan hukumnya itu sudah menetapkan dulu apakah orang yang dia bantu secara gratisan itu bersalah atau tidak, atau apakah dengan bantuannya dia jadi bisa menyarankan terdakwa untuk mengikuti arahannya, agar mereka bertanggung jawab atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Man menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena bagi dirinya, pertanyaan tersebut sama saja dengan mengarahkan dirinya agar dia menjawab pertanyaan sesuai dengan kehendak Fogg. Bahkan Hakim Hui memperingatkan Fogg untuk tidak menuntun pertanyaan yang menggiring saksinya, karena itu sama saja dengan dia berniat merubah saksinya menjadi saksi lawan. Persidangan pun sempat memanas, karena semua pihak saling mempertahankan keyakinan mereka masing-masing. Hingga akhirnya Kim Hung sang pengacara Kan Kwok Wing memberikan mereka semua 3 buah dokumen agar mereka bisa meninjau pernyataan Makakit dengan seksama. Dokumen pertama ditulis oleh Direktur Eksekutif Perusahaan Bantuan Hukum Terdaftar, yang berarti menyatakan kalau badan bantuan hukum milik Ao Pak Man itu legal secara hukum. Dokumen kedua ditulis oleh seorang pekerja sosial, yang mengatakan bila Makakit telah berpartisipasi dalam kegiatan kerelawanan. Namun, berdasarkan penyidikan lebih lanjut, organisasi tersebut menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengadakan kegiatan yang disebutkan di dalam surat tersebut. Dan dokumen yang ketiga ditulis oleh mantan bos Makakit dengan sepengetahuan terdakwa yang menyatakan kalau dia adalah orang yang rajin dan jujur. Akan tetapi di dalam surat tersebut ini menyebutkan bahwa terdakwa bekerja mulai Desember 2019, sedangkan perusahaan tersebut sudah dilikuidasi pada tahun 2017, yang berarti surat ini sebenarnya dipalsukan oleh Makakit. Kit sempat menolak pernyataan di dokumen tersebut, karena beberapa di antaranya itu telah diatur oleh tim pengacara Ao Pak Man, jadi dia hanya mengikuti arahan dari mereka. Sidang pun kembali memanas, karena masing-masing argumen dari saksi, terdakwa, pengacara, bahkan jaksa penuntut umum sama-sama saling memberatkan satu dengan yang lain.
lainnya. Hingga akhirnya hakim menegur Fogg karena dia dianggap terus-menerus mengajukan pertanyaan yang menguntungkan terdakwa. Sedangkan tugasnya di sini adalah memberatkan terdakwa. Pernyataannya yang juga seakan-akan menghina hakim karena dianggap mempengaruhi persepsi juri terhadap terdakwa pertama, membuat Hakim Hui memberikan pernyataan keras terhadapnya. Karena dia bisa saja menuntut dirinya karena telah menghina pengadilan. Hakim Hui pun lalu memutuskan untuk menunda persidangan agar para juri bisa menentukan keputusan apa yang mereka ambil dalam persidangan ini. Selama menunggu keputusan dari para juri persidangan, Bao mengingatkan Fogg agar dirinya lebih berhati-hati dalam melihat situasi, karena jika dia terus menekan, dia sendirilah yang pada akhirnya akan menderita. Jaksa Yung bahkan terlihat tidak peduli dengan apapun keputusan yang terjadi nanti, karena bagi dirinya, Fogg sudah terlalu menyimpang dari tugasnya. Para juri pun juga terlihat sedang berusaha untuk mengambil keputusan apa yang seharusnya berlaku agar keputusan mereka valid. Bisa jadi 7-0 atau 6-1 atau bahkan 5-2. Namun jika hasilnya 4-3, maka sidang akan diulang. Ao Pak Man juga terlihat sedang mendekati Fogg untuk sedikit menurunkan tensi persidangan karena di dalam sana hanyalah sebuah ruangan tempat di mana sekelompok orang yang mengerti hukum sedang berdebat. Akan tetapi Fogg yang mengerti dengan arah obrolan mereka tidak peduli dengan segala ucapannya karena bagi Fogg dirinya lah yang mendorong Makakit masuk ke dalam neraka. Persidangan pun kembali dimulai dengan membacakan keputusan yang telah ditetapkan oleh para juri persidangan dengan hasil pemilihan suara 5-2 yang menyatakan kalau terdakwa pertama dinyatakan bersalah sedangkan terdakwa kedua dinyatakan tidak bersalah. Dengan hasil tersebut, hakim pun akhirnya memberikan hukuman kepada Makakit dengan hukuman 27 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa kedua, Chan Kuok-wing dinyatakan bebas dari segala tuntutannya. Jelas dengan hasil tersebut tidak akan bisa memuaskan semua orang yang ada di dalam pengadilan tersebut, terutama kakek Kit dan juga Fogg yang nampaknya sangat tidak menerima dengan apa yang diputuskan oleh persidangan. Segera setelah itu, Fogg menemui Kit di dalam penjara untuk sekedar menyampaikan permintaan maafnya karena belum bisa untuk membantunya. Namun percayalah kalau dia pasti akan membantu dirinya. Kit yang mendengar hal tersebut nampaknya tidak terlalu peduli dengan apa yang Fogg sampaikan kepadanya. Karena satu hal yang pasti, pengadilan telah menghukumnya selama 27 tahun. Dengan hasil keputusan dari pengadilan, jelas membuat Ao Pak Man semakin di atas angin untuk menjalankan segala bisnisnya dengan membela orang-orang kaya yang bermasalah dengan hukum. Dari penipuan, penggelapan, hingga hukum-hukum perdata, dia sanggup selesaikan semuanya. Karena bagi dirinya, firma hukum miliknya adalah surga dari para klien yang sudah tidak tahu kemana lagi untuk mengurusi permasalahan hukum mereka. Di suatu tempat, Selena, seorang direktur di Departemen Kejaksaan tempat Fogg bekerja, memberikan aplaus kepada para semua jaksa yang bekerja di sana. Karena berkat usaha mereka yang tanpa pamrih dan sering bekerja sampai larut malam tak kenal lelah, membuat Departemen Kejaksaan semakin mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat. Namun dia berharap mereka tidak terlena dengan hal tersebut, sebab mereka semua harus tetap berkomitmen pada peran mereka untuk terus menegakkan hukum bagi semua elemen masyarakat. Selena lalu bertemu dengan Fogg, yang lalu memberikan semangat kepada dirinya untuk tetap bekerja dengan keyakinannya, karena dia pernah mendengar ketika saat dulu dia bekerja di Kesatuan Kepolisian, Fogg terkenal sebagai seorang polisi yang sering mengungkap kasus-kasus besar yang ada di negara ini. Dia percaya dengan pengalamannya sebagai seorang polisi, dia bisa memberi mereka perspektif yang berbeda tentang hukum. Seperti halnya Jaksa Yung yang juga punya banyak pengalaman tentang hukum. Jadi jika Fogg ada pertanyaan, Yung pasti akan bisa memberikan bimbingan yang benar kepadanya. Selena memahami jika dia masih mempunyai keraguan tentang kasus pertamanya, tetapi sebagai jaksa penuntut umum, meskipun kita melihat masalah, hanya pembela yang bisa mengajukan banding. Tak berselang lama, mereka semua lalu menemui Hakim Hui, yang terlihat sangat senang bertemu dengan Selena karena mereka berdua adalah teman satu kumpulan golf. Hui sempat mengingatkan kepadanya kalau bulan depan akan diadakan turnamen golf alumni, dan mereka berdua berada di tim yang sama. Jadi dia meminta Selena untuk datang lebih cepat karena ada sebuah kejutan untuk dirinya. Yung, Bao, dan Fogg memberikan penghormatan bagi dirinya dengan memanggil Hui sebagai Hakim Agung. Namun Hui agak tidak bisa menerima jika Fogg ikut-ikutan memanggil dirinya sebagai Hakim Agung, sebab adanya sebuah aturan yang berlaku di sini. Orang-orang yang berhak memanggil dirinya Hakim Agung adalah orang-orang yang besar di bidang hukum sebelum tahun 1997. Jadi jika semua teman yang dia kenal sebelum tahun 1997 masih boleh memanggil dirinya dengan sebutan Hakim Agung. Maka dari itu, jika Fogg memanggil dirinya dengan sebutan Hakim Agung, maka itu tidaklah sangat cocok untuk dirinya. Hui mengatakan kepada Fogg, jika sebagai seorang hakim, dirinya hanya mempertimbangkan 3 aturan, yaitu kesaksian saksi mata, bukti fisik, dan keputusan juri. Terkadang dia juga sering membebaskan para tersangka jika tidak ditemukannya sebuah bukti. Namun di sisi lain, dia juga sering menghukum orang yang tidak bersalah jika ditemukan sebuah bukti yang bisa memberatkannya. Mungkin itu adalah sebuah keputusan yang sangat sulit diterima olehnya.
Namun ini adalah sebuah warisan sejarah, jadi dia harus mengikuti aturannya. Bahkan meskipun dia adalah seorang hakim agung, dia harus patuh terhadap aturan. Jadi jika dia sudah memahami hal tersebut, tidak ada lagi alasan baginya untuk tidak mematuhinya. Hui lalu meminta bawahannya untuk membawakan anggur mahal yang dibelinya dari Perancis, agar mereka semua bisa menikmati sebuah anggur seharga $10.000 yang dia beli saat lelang. Hui bertanya kepada Fogg, apakah ada kesedihan di setiap tegukannya? Karena menurut cerita yang dia dengar, anggur ini dibuat oleh seorang wanita yang ketika itu ditinggal mati oleh suaminya. Dan tangisannya tersebut jatuh ke dalam cairan anggur yang wanita itu buat. Fogg pun hanya mengatakan, kalau minuman ini cukup menyedihkan, karena segelas anggur ini bisa bernilai ribuan dolar, sama seperti halnya pendapatan keluarga miskin di Hong Kong. Jadi jika dia diharuskan meminum anggur ini, itu sama saja dengan merayakan kesedihan rakyat-rakyat miskin yang ada di Hong Kong. I like your sense of humor. Fogg sekarang berada di basement parkiran sebuah gedung untuk bertemu dengan Paman Ma yang terlihat sedang bekerja menjadi tukang bersih-bersih di tempat tersebut. Fogg mengatakan kalau banyak sekali celah dalam kasus cucunya, jadi dia bisa menggunakan haknya mengajukan banding atas putusan pengadilan sebagai warga sipil. Paman Ma yang menganggap Fogg juga bagian dari mereka tentu tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh Fogg. Bahkan tentang banding pun, pengacaranya juga sudah mengatakan itu kepadanya. Jadi dia tidak perlu berpura-pura bersikap baik di depannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang dan berniat ingin membunuh Paman Ma. Fogg yang kini berada di kantor kepolisian mendapatkan informasi dari Wei kalau Paman Ma sebelumnya sudah mengajukan banding atas putusan pengadilan. Jadi dia menduga kalau penyerangan ini berhubungan dengan banding tersebut dan kemungkinan hal ini terkait dengan firma hukum milik Au Pakman. Wei meminta Fogg untuk lebih berhati-hati ke depannya karena dia menduga kasus yang sedang dia tangani ini berhubungan dengan kasus narkoba yang baru-baru ini mereka tangani. Fogg lalu mengantarkan Paman Ma ke rumah kontrakannya, hanya untuk sekedar memastikan Paman Ma aman sampai ke dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut, Fogg pun tak sengaja melihat sebuah lukisan yang dibuat oleh Kit yang mengisyaratkan kalau Kit mempunyai bakat dalam melukis. Fogg lalu bertanya kepada Paman Ma tentang bagaimana dia bisa mengenal Li Ziman. Paman Ma mencoba menjelaskan kepadanya kalau dia mengenal pengacara Li melalui bos restoran tempat Kit bekerja, karena bosnya melihat kalau dirinya tidak mampu untuk membayar seorang pengacara untuk membela cucunya. Paman Ma yang menyadari ketidakmampuannya untuk membayar seorang pengacara pun menyambutnya dengan sukacita. Tetapi ternyata pengacara Li malah menjebak mereka untuk mengakui kejahatan yang tidak diperbuat oleh cucunya. Harapan terakhirnya untuk mendapatkan cucunya adalah bandingnya atas putusan pengadilan tersebut. Jadi dia sangat berharap kalau nantinya cucunya bisa terbebas dari hukuman yang tidak dia perbuat. Segera setelah itu, Fogg mencoba untuk membuka dokumen-dokumen lama yang berhubungan dengan kasus ini. Meskipun dia tidak dibayar lembur untuk mencari bukti-bukti yang mungkin bisa untuk membebaskan Kit. Fogg berpikir kalau mereka harus mencari dulu hubungan di antara bos maka Kit, Lau Shikung, dengan firma hukum milik Au Pakman, agar mereka bisa menemukan sebuah titik terang dalam kasus ini. Wei mengatakan kalau menurut laporan intel mereka, Lau telah membuka banyak restoran, bar anggur, dan klub malam beberapa tahun terakhir ini. Dia kelihatannya pengusaha yang legal, tetapi kenyataannya dia bekerja sama dengan beberapa gangster teriak dan semua bisnisnya diatur oleh firma hukum milik Au Pakman. Sementara itu, Li Ziman dulunya adalah penghuni dari panti asuhan, sebelum akhirnya Au Pakman membiayai pendidikan hukumnya di Amerika. Menurut catatan di Departemen Kehakiman, Au Pakman dulunya pernah mendapatkan hukuman sebelum akhirnya dibebaskan lebih awal karena Li membantunya memenangkan banding. Bao mengatakan kalau Au Pakman ini memang sangat mengesankan karena dia pernah dipenjara beberapa kali, namun dia selalu belajar tentang hukum di dalam penjara. Sehingga setelah dia keluar dari penjara, dia masih sering melakukan kejahatan, akan tetapi dia pun selalu bisa memenangkan kasusnya sendiri. Dia juga kenal banyak tokoh berpengaruh di penjara, termasuk orang yang pernah dia tangkap, yaitu Sang dari Kamboja. 阿强，
犯太岁真的不简单。 Fogg yang kini bersama dengan Lau di gudang penimbunan narkoba miliknya mengatakan kepada dirinya kalau beberapa truk makanan mereka telah ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga membuat aliran peredaran narkoba milik mereka jadi terganggu. Menurutnya mereka harus bersembunyi sementara waktu dan menunda pengiriman mereka saat ini. Dia tidak peduli kalau bos mereka mengamuk, karena jika mereka terus mencoba untuk mengirim barang-barang haram tersebut, sama saja dengan mereka mencari mati. Apalagi dengan adanya insiden percobaan pembunuhan Paman Ma, pasti diyakini sedang menjadi sorotan dari kepolisian, meskipun sebenarnya itu adalah ulah Sang ataupun Tung. Dia meminta Lau untuk bertindak menggunakan otaknya, karena dia meyakini kalau Lau tidak sebodoh mereka. Man kini berada di suatu tempat bersama dengan Sang Jin dan juga Tung beserta dengan tangan kanannya Sang yang bernama Jin. Sang bertanya kepada Tung tentang kenapa bawahannya malah menghilangkan pengiriman kelapanya, sehingga membuatnya merugi hingga 50 juta dolar. Tung mengatakan kalau dia tidak bisa mengatakan kalau bawahannya telah menghilangkan barang miliknya, karena polisilah yang telah menyita barang-barang tersebut. Sebenarnya dia ingin sekali mengganti kiriman tersebut. Akan tetapi, Man mengatakan kepadanya kalau untuk saat ini dirinya tidak bisa mengirimkan barang-barang tersebut. Man lalu mengatakan kalau untuk saat ini dia tengah diawasi oleh pihak kepolisian. Jadi jika dia nekat untuk mengirim barang tersebut, itu sama saja dengan menyetorkan kembali barang-barang haram tersebut ke kepolisian. Agar semua pihak merasakan keuntungannya sama, dia akan mengganti kerugian Sang sejumlah 50 juta dolar. Sedangkan untuk Tung, dia akan memberikan diskon 30% pada 3 bulan pengiriman ke depan. Namun sepertinya Sang belum terlalu puas dengan hal tersebut, karena bagi dirinya, uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Tung mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Sang, yang lalu memerintahkan Man untuk memberikan hukuman kepada anak buahnya yang bersalah. Meskipun Sang melihat bagaimana Tung menghukum anak buahnya, dia masih belum puas, karena yang terpenting bagi dirinya adalah dia bisa mendapatkan barang-barang haram tersebut bagaimanapun caranya. Dia tidak peduli dengan bagaimanapun kasus yang sedang dihadapi oleh Man, karena yang terpenting baginya, narkoba-narkoba itu sampai di tempatnya, dan untuk kasusnya akan dia bantu selesaikan dengan caranya sendiri. Bao yang kini berada di sebuah klub malam berusaha untuk mencari informasi tentang Lau yang terlihat sedang berada di dalam sana bersama dengan Chan. Dia tak lupa untuk menelepon Fogg untuk datang ke klub malam tersebut karena tidak mungkin bagi dirinya untuk mengatasi permasalahan ini sendiri. Bao berusaha merekam Chan dan Lau yang terlihat sedang bertengkar, namun Chan segera menyadari kalau mereka berdua sedang direkam oleh seseorang. Mereka berusaha untuk menghajar Bao, namun untung saja Fogg segera sampai di sana untuk menyelamatkan dirinya. Fogg yang tersadar lalu mendapatkan kabar baik dari Bao kalau dirinya telah mendapatkan bukti rekaman dari Lau dan Chan yang ternyata mereka berdua adalah sepasang saudara tiri. Klub malam ini adalah milik Lau dan orang-orang yang telah menyerangnya adalah penjaga keamanan di sini. Setiap dari mereka ngotot ingin menyewa pengacara dan yang hanya mereka inginkan hanya pengacara dari badan hukum milik Aupa Aman. Dewa ada di pihak mereka sekarang karena jalan untuk keadilan terbuka bagi mereka. Keesokan harinya, Bao menemui Yung untuk membicarakan sesuatu hal yang penting tentang kasus Makakit. Bao mengatakan kalau Paman Ma mengatakan kalau Lau lah yang telah mengenalkan Aupa Aman kepadanya dan ternyata Lau dan Chat Kwapwin ini adalah sepasang saudara tiri. Paman Ma akan mengajukan laporan resmi untuk memberikan pernyataannya karena telah ditemukannya sebuah bukti baru. Setelah polisi selesai merekam pernyataan dari Paman Ma, mereka akan mengirimnya ke Departemen Kejaksaan yang lalu akan mempertimbangkan apakah mereka akan meneruskan kasus ini atau tidak. Akan tetapi di masa lalu, Kejaksaan pernah menuntut Aupa Aman sebanyak 3 kali dan ketiga kalinya itu Aupa Aman dinyatakan bebas. Dia dan Fogg telah menyelidiki hal tersebut dan ternyata dirinya lah jaksa yang sama dalam menangani ketiga kasus tersebut. Mendengar hal tersebut jelas membuat Yung sangat marah karena bukan berarti dia ada sangkut pautnya dengan Aupa Aman. Sudah 36 tahun mereka saling mengenal dan dia seharusnya tahu kalau sudah lebih dari 100 kasus tiap tahunnya dirinya tangani. Jadi hanya perkara 3 kasus yang melibatkan Aupa Aman membuat dia berpikir kalau dirinya terlibat dengan semua ini. Jika dia mempunyai bukti yang mendukung tuduhannya, maka segera laporkan kepadanya. Karena jika tidak, jangan pernah membuang-buang waktunya dengan omong kosong ini. Segera setelah itu, Yung pun bertemu dengan Selena yang saat ini mendapatkan tekanan terhadap kasus salah tangkap ini.
Dia tidak mengerti kenapa mereka terus berusaha dengan kasus sekecil ini. Dia tidak mau masyarakat beranggapan kalau Departemen Kejaksaan tidak profesional dalam bekerja, padahal mereka dibayar menggunakan uang rakyat. Selena tidak peduli meskipun mereka menang atau kalah pun dalam kasus ini, karena yang terpenting masyarakat percaya kepada mereka, karena mereka mampu untuk menegakkan aturan hukum. Fogg menemui Paman Ma di sebuah kedai makan, hanya untuk memberitahukan kepadanya kalau bantuan hukum telah menjadwalkannya memberikan pernyataan di kantor polisi, selama dia mengungkapkan kalau yang telah mengenalkan pengacara itu padanya adalah Lau Siukung. Fogg akan berusaha membantu dirinya untuk membebaskan Kid dari semua tuduhannya. Paman Ma berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan oleh Fogg kepadanya, meskipun dia tidak bisa membalas semua kebaikan yang diberikan kepadanya. Fogg meminta Paman Ma untuk tidak memikirkan hal tersebut, karena bagi dirinya, membela orang yang tidak bersalah adalah sebuah keharusan. Fogg lalu meminta izin kepada Paman Ma untuk mencuci tangannya terlebih dahulu di belakang kedai makan ini, sebelum mereka berdua menuju ke kantor polisi untuk membuat pernyataan tersebut. Namun sekembalinya dari belakang, Fogg terkejut karena melihat Paman Ma penuh luka tusukan di seluruh tubuhnya. Fogg lalu mengabari Kid tentang kematian kakeknya, namun dirinya pun juga tidak bisa mengabulkan permintaannya yang ingin keluar dari sana melihat mayat kakeknya untuk yang terakhir kalinya. Kematian Paman Ma jelas membuat gempar seantero Hong Kong, karena kematiannya membuat publik menjadi berpikir kalau ada seseorang yang berniat untuk membungkam keadilan dan bertanya-tanya tentang apakah Departemen Kejaksaan telah menuduh orang yang salah. Di hadapan para media, Yung pun mengatakan kalau kasus ini telah memasuki proses peradilan, jadi dia tidak berada di posisi yang bisa memberikan pernyataan tersebut. Reputasi dari Departemen Kejaksaan itu tidak bisa dibandingkan dengan banding yang dia lakukan pihak terdakwa, karena tugas Departemen Kejaksaan berdasarkan pada bukti, dan pengadilanlah yang membuat keputusan final. Fogg bertanya kepada Wei tentang apakah dia sudah menemukan titik terang atas pembunuhan Paman Ma, karena seharusnya mereka semua bisa menemukan petunjuk tentang siapakah pembunuh dari Paman Ma. Wei mengatakan kalau mereka sudah berusaha untuk mencari petunjuk tersebut, namun tidak ada petunjuk, tidak ada saksi, sidik jari, ataupun senjata pembunuh. Semua kamera CCTV di dekat kedai makan itu pun juga telah dia periksa, namun mereka belum juga menemukan petunjuk apapun. Seharusnya Fogg menghargai usaha rekan-rekannya yang belum berhenti bekerja selama 48 jam, hanya demi mencari petunjuk pembunuh dari Paman Ma. Fogg meminta maaf kalau ucapannya menyakiti hatinya, namun seharusnya dia mengingat bagaimana moto mereka bekerja. Dia keluar dari kepolisian bukan karena terus mendapatkan tekanan dari masyarakat, namun karena dia menyadari kalau dia sudah mulai tua sehingga dia tidak bisa terus-terusan untuk berlari. Garis terdepan itu tergantung pada mereka semua, sedangkan dirinya akan menjadi pintu terakhir di Departemen Kejaksaan untuk mengungkap semua kejahatan yang ada di Hong Kong. Selama dia punya keyakinan, dia pasti akan bisa melewati semuanya, asalkan dia fokus pada tujuannya. Meskipun harus bekerja lembur tanpa adanya tambahan gaji dari pemerintah, Bo pun rela bekerja hingga larut malam untuk menyelesaikan kasus Makakit. Rekan-rekannya pun lalu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk memberikan Fogg sebotol bir kepada dirinya karena dugaannya benar kalau memang ada orang ketiga dalam kasus pembunuhan waktu itu. Mereka juga akan turut membantunya untuk mengungkap kasus ini, meskipun kerja keras mereka tidak dibayar sebagai lembur oleh pemerintah. Satu persatu bagian dari kasus ini pun semakin menemukan titik terang dan celah hukum yang bisa mereka gunakan untuk mengeluarkan Kid dari dalam tahanan, karena ternyata ada banyak sekali korban yang kasusnya sama seperti yang dialami oleh Makakit. Namun itu semua juga akan sia-sia saja jika mereka tidak bisa meyakinkan salah satu di antara mereka untuk bersedia menjadi saksi di persidangan. Sementara Fogg bertugas melengkapi berkas-berkas untuk persidangan nanti, Wei bertugas di lapangan untuk mencari salah satu orang yang pernah mengalami hal yang sama seperti Makakit alami. Banyak dari orang-orang tersebut menolak menjadi saksi ataupun hadir di persidangan, hingga akhirnya Wei berhasil menemukan salah satu orang yang mau menjadi saksi mereka. 有人出庭，搞定。你好，伙计。 Yung mendatangi Fogg di rumahnya, yang nampaknya hari ini dia mengajukan cuti untuk beristirahat di rumahnya. Yung bertanya tentang kenapa kasus ini sudah jauh melenceng dari tugas pokok mereka, karena dengan apa yang dia kerjakan saat ini, itu malah membuat semua rekan kerjanya akan bekerja sama seperti caranya, yang tentunya bisa membuat Departemen Kejaksaan menjadi lumpuh. Fogg mengatakan kalau dia tidak bisa tinggal diam terhadap kasus ini, karena telah ada seseorang yang dibunuh akibat kasus ini. Yung pun mengatakan kalau kematian Paman Ma adalah kasusnya polisi, bukan urusan mereka untuk ikut campur tangan dengan kasus kriminal seperti itu. Jika dia terus seperti ini, maka dirinya tidak cocok melanjutkan pekerjaan
pekerjaannya sebagai jaksa utama pada kasus ini. Bahkan dia lebih tak cocok lagi jika tetap berada di Departemen Kejaksaan. Jung akan mengirimkan surat ke Biro Layanan Sipil agar dia dipindah. Karena jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa menyelesaikan puluhan kasus yang masuk ke Departemen Kejaksaan. Fogg yang kesal dengan apa yang dilakukan oleh Jung terhadapnya, mengatakan kepadanya, kalau semua buku yang dia baca itu pada akhirnya tidak akan ada gunanya. Dia juga mempunyai bukti kerjasama antara dirinya dengan Ao Pak Man. Jadi duduklah manis di kursi ruang kerjanya sebelum akhirnya polisi datang untuk menangkapnya. Jung jelas sangat marah mendapatkan tuduhan dari dirinya, karena Fogg masih berusaha untuk memfitnah dirinya. Dia lalu mengajak Fogg untuk berduel, lantaran masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Ternyata kertas-kertas tersebut hanya berisi kertas kosong yang digunakan Fogg agar Jung mempunyai semangat membantu dirinya dalam menyelesaikan kasus ini. Karena dengan bantuan Jung, kasus ini bisa segera mereka selesaikan. Man kini berada di sebuah kapal yacht untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Tung yang tentunya membuat Tung dan Sang senang dengan apa yang dilakukan oleh Man. Apalagi pengiriman paket narkoba mereka telah dikirimkan oleh Man sesuai dengan permintaan mereka. Akan tetapi, Tung masih mempunyai perasaan yang tidak enak karena saat ini polisi sedang mencari informasi tentang Lau. Jika sampai dia tertangkap, dirinya pun nanti pasti akan terseret juga masalahnya. Jadi lebih baik jika dia mati dengan menyimpan semua rahasia mereka. Kematian Lau jelas membuat panik semua orang, karena meskipun ada kesaksian dari gadis laundry yang mau hadir di pengadilan, pada akhirnya mereka tidak mempunyai bukti kuat untuk menuntut Ao Pak Man. Chan Kwok Wing adalah satu-satunya harapan mereka untuk bersaksi di pengadilan, namun di mana keberadaannya mereka saja tidak tahu. Tiba-tiba Fogg mendapatkan sebuah panggilan telepon yang ternyata itu adalah Chan Kwok Wing. Selama perjalanan mereka menuju ke ruang persidangan, Fogg memberikan penjelasan kepada Chan. Kalau dia mengatakan semua faktanya, dirinya pasti akan membantunya untuk meringankan hukumannya. Dan jika kesaksiannya bisa membantu memberatkan seluruh geng pengedar narkoba, Fogg juga akan mempertimbangkan membantunya mengajukan amnesti. Chan pun lalu mengatakan, kalau kakaknya telah menyerahkan bukti kalau Ao Pak Man adalah dalangnya. Dia bahkan mengetahui tentang di mana lokasi gudang narkoba milik Ao Pak Man. Namun belum juga mereka bisa sampai di gedung peradilan, tiba-tiba sebuah truk box menabrak mobil yang mereka naiki. Wei meminta Fogg untuk lekas membawa Chan pergi dari sana, karena persidangan akan segera dimulai. Dia tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana keadaannya saat ini, lantaran yang terpenting saat ini adalah membawa Chan ke pengadilan untuk menjadi saksi kejahatan yang dilakukan oleh Ao Pak Man. Sementara itu di gedung peradilan, sidang banding terhadap Makakit pun sudah dimulai, dan Jaksa Jung bertugas memimpin jaksa penuntut umum untuk menggantikan Fogg yang saat ini dalam perjalanan menuju ke gedung peradilan. Jung mulai bertanya kepada saksi yang bernama Chuk Yuksum, yang dulunya juga pernah menjadi korban dari kejahatan tersebut. Yuksum pun mulai memberikan kesaksiannya kalau dulu dia pernah didakwa atas kepemilikan sebuah paket narkoba yang sebenarnya itu adalah milik Chan Kwok Wing. Chan memberikannya upah $1.000 jika dia mau meminjamkan kepadanya alamat rumahnya. Mantan bosnya, Lau Sikung, mengenalkannya pada Ao Pak Man dan merekalah yang telah menyuruhnya untuk mengaku bersalah. Jung pun lalu memanggil Ao Pak Man untuk bersaksi selanjutnya karena pernyataannya bisa mereka gunakan untuk mereka ulang urutan kejadian. Sebenarnya Man tidak ingin hadir di ruang persidangan karena dia sudah mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Akan tetapi malam sebelumnya dia malah mendapatkan telepon dari Sang yang memintanya untuk hadir di ruang persidangan. Sang memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan membereskan semua yang ada di luar persidangan agar tidak ada yang perlu mengkhawatirkan di dalam sana. Jung pun mulai mencecar beberapa pertanyaan kepada Man tentang bagaimanakah hubungan di antara dirinya beserta Chan Kwok Wing dan kakaknya Lau Sikung. Apalagi yang dia dengar, Chan bertugas untuk menemukan orang, meminjam alamat, dan menerima paket, sedangkan kakaknya bertugas mengenalkan pengacara kepada para korban, termasuk Nona Chung Yuksum dan juga Tuan Makakit. Apakah dia punya penjelasan atas semua tuduhan ini? Man mengatakan kalau dia tidak tahu dengan pernyataan apa yang Chan Kwok Wing berikan kepada polisi. Tapi satu hal yang dia tahu adalah jika Chan tidak bisa datang ke pengadilan untuk membuktikan semua pernyataan Jaksa Jung, maka semua ini akan percuma saja, karena dia sendiri pun tidak mengerti dengan semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Jaksa Jung lalu meminta kepada hakim agar dia bisa menghadirkan Chan Kwok Wing di pengadilan sebagai saksi khusus untuk jaksa penuntut umum, karena kesaksiannya akan bisa menjelaskan tujuan dirinya sebenarnya. Namun jika Yang Mulia tidak puas setelah mendengar kesaksian dari saksinya, dia bersedia untuk menanggung segala konsekuensi atas apa yang dia lakukan di pengadilan. Fogg dan Chan kini dalam perjalanan ke gedung peradilan dengan menaiki sebuah KRL. Namun tak berselang lama setelah mereka berdua menaiki KRL tersebut, beberapa orang anak buah Tung telah berada di sana berniat untuk membunuh mereka berdua.
Jin bertanya kepada Fok, apakah dia ingat tentang dirinya? Karena gara-gara dirinya, dia dan Sang harus mendekam di dalam penjara Kamboja selama 10 tahun. Dialah juga yang telah membunuh Paman Ma hingga semua ususnya keluar dari perutnya. Jadi sekarang, inilah waktunya bagi dirinya merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Paman Ma. Sementara itu, di dalam ruang persidangan, Yung berusaha untuk mengulur-ngulur waktu agar Fok bisa sampai ke sana dengan membawa Chan sebagai saksi mereka. Namun, hakim yang menyadari kalau Yung terlalu bertele-tele dengan pernyataannya, bertanya lagi kepadanya tentang di manakah keberadaan saksinya. 不好意思，法官阁下，有点堵车啊。 Chan pun mulai bersaksi di ruang persidangan dengan mengatakan kalau kakaknya telah menyerahkan semua bukti padanya, termasuk buku rekening hingga catatan transaksi narkoba ke semua rekening bank milik Ao Paman. Makaki tidak tahu menahu soal paket berisi narkoba tersebut karena dirinya lah yang memaksanya untuk meminjamkan alamat rumahnya. Yung lalu memberikan kalimat penutup kepada semua orang yang hadir di ruang persidangan ini. Jika pengadilan menghargai bukti di atas segalanya, namun bukti tidak selalu setara dengan faktanya atau tidak serta-merta menjamin adanya keadilan bagi kita. Selain itu, tidak ada sistem peradilan yang sempurna dan celahnya bisa saja meningkat. Semua celah ini sering dieksploitasi oleh para individu yang berniat jahat ketika mereka membiarkan orang-orang yang tak bersalah menjadi korban dari celah-celah ini. Seperti halnya dalam kasus Makakit, karena satu saja keputusan yang salah bisa menghancurkan satu keluarga. Maka selama jaksa penuntut bisa membaca bagaimana arah keadilan berpihak, maka selama itulah mereka akan selalu ada untuk yang berjalan di jalan keadilan. Dan dengan segala kesaksian dan segala bukti yang hakim dapatkan, dia pun akhirnya membebaskan terdakwa pertama Makakit dan dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pengedaran narkoba. Selain itu, berkat bukti-bukti yang diberikan oleh Chan juga, polisi pun akhirnya bisa menemukan bukti dan fakta atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Man beserta dengan koleganya. Dan sebelum film berakhir, Hakim Hui mengatakan di hadapan media kalau keputusan yang dia ambil sebelumnya itu salah, dan dia mengakui kalau dirinya telah salah. Keputusan awal dalam kasus ini memang cacat dan telah menimbulkan keraguan serta kekhawatiran di tengah masyarakat. Dan terkait hal ini, dengan tulus, dia merasa menyesal dan meminta maaf. Sementara itu, Kit juga mendapatkan beasiswa untuk kuliah di program pemuda berkualitas, sehingga dia bisa melanjutkan mimpinya sebagai seorang pelukis. Fok pun akhirnya juga bisa menuntut kembali Chung Manbing, yang kembali melakukan kejahatan lainnya, namun kali ini Fok berhasil menuntutnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!